Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Pernikahan yang Diselimuti Dusta episode ketiga. Sebelumnya Nisa mau ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Laras, keluar kamu, jangan sembunyi, teriak seorang ibu yang aku kenal suara seperti ibu mertua. Aku dan Bude Hasna keluar kamar dan menuju ke ruang tamu. Sebelum aku buka pintu, aku intip terlebih dahulu melalui jendela samping pintu dan ternyata ada ibu mertua, Meme, adik Mas Banyu dan juga Sena. Siapa mereka, Neng? Tanya Bude Hasna sambil berbisik. Ibu mertua dan adik iparku, Bude. Kalau yang kecil itu Sena, anak laki-laki Mas Banyu yang aku ceritakan tadi, Bude. Jawabku. Laras! Suara gedoran pintu dengan keras kembali terdengar. Bude nyalakan kamera ya, dan rekam mereka diam-diam. Pintaku sebelum membuka pintu. Siap, Neng. Jawab Bude Hasna semangat. Dengan terpaksa aku pun membukakan pintu untuk ibu mertua dan adik iparku. Belum juga pintu terbuka lebar, Meme mendorong daun pintu dengan kuat hingga aku hampir terjungkal. Nasib baik Bude Hasna menahanku hingga aku tak sampai terjatuh. Ada apa, Mah? Kok teriak-teriak begitu? Malu sama tetangga? Jawabku ketika merasa sudah menyeruak masuk ke dalam rumah. Istri gak tahu diuntung memang kamu, Laras. Suami sendiri malah kamu jebloskan ke penjara. Teriak ibu mertua. Bukan Laras yang melaporkan. Coba Mama cek di Polda. Siapa yang melaporkan Mas Banyu? Lagian sudah sepantasnya penipu seperti anak Mama itu masuk penjara dan membusuk di sana. Jawabku. Entah keberanian dari mana, tiba-tiba aku mampu mengucapkan kata-kata kasar terhadap ibu mertua. Selama ini aku tak pernah membalas perlakuan mereka yang tak pernah menganggap aku anak menantu. Tapi sekarang aku seperti mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk melawan mereka. Bayang sopan kalau bicara sama mertua. Bukannya barbar seperti itu. Pernah diajari sopan santun gak sih sama orang tuanya? Nyinyir gadis bau kencur yang masih duduk di bangku kuliah itu. Anak kecil, tahu apa kamu tentang kehidupan orang dewasa? Kamu perempuan, semoga saja perbuatan kakak kandung kamu berbalik ke kamu. Lorohku. Kok kamu jadi nyumpahin aku sih, Mbak? Kita nggak ada masalah apa-apa. Kalau kamu merasa dibohongi sama Mas Banyu, ya itu salah kamu sendiri, terlalu bodoh. Balas gadis ingusan itu. Udah malah ribut. Kamu, Laras, harus cabut laporan kamu di Polda kalau kamu mau selamat. Ancam ibu mertua. Mama ancam aku. Silahkan, lakukan apa yang kalian inginkan. Aku tidak takut. Jawabku lantang walaupun aku tak tahu nantinya harus bagaimana dengan pelakuan mereka. Ante Lalas, terdengar suara kecil memanggilku. Anak itu keluar dari samping warung. Sontak kedua wanita ber-DNA sama itu terdiam. Sena berlari ke arahku dan kemudian memelukku erat. Sena sudah makan, tanyaku untuk mengalihkan perhatiannya karena dia tadi sudah mendengar kami berdebat. Belum lapar, jawabnya. Aku memindai kedua wanita di depanku. Mereka malah membuang muka, seolah tidak mau tertuduh jika mereka tidak memberi Sena makan. Bude, ajak Sena makan di dalam ya, pintaku pada Bude Hasna. Neng Laras tidak apa-apa di sini sendiri. Aku mengangguk memberikan isyarat pada perempuan keibuan itu jika aku tidak masalah menghadapi mereka berdua. Oh iya, itu urus kalian Sena sama kamu. Akibat ulah kamu, orang tuanya masuk penjara. Ucap Mama. Sebenarnya aku kasihan sama Sena. Dia nampak dekil dan tidak terurus. Sama seperti waktu pertama kali Mas Banyu bawa dia ke sini. Namun, aku tidak mau nantinya keberadaan Sena di sini menjadi masalah untukku. Maaf, Mah, aku nggak bisa ngerawat Sena. Sebaiknya Mama yang merawat dia. Sena kan cucu Mama, dan aku rasa Meme juga bisa membantu menjaga Sena. Tega tidak tega, aku harus menolak keinginan mereka. Enak aja kamu nyuruh aku yang ngerawat Sena. Kamu aja lah, Mbak. Kamu kan mandul, jadi harusnya senang dong ada anak kecil di sini. Cemooh adik kandung Mas Banyu. Jaga bicaramu, Mei. Kamu perempuan. Tidak takutkah kata-kata burukmu itu berbalik ke kamu sendiri? Jawabku. Kau nyumpahin aku lagi? Jubik gadis itu. Kalau kamu merasa disumpahin, ya anggap saja begitu. Jawabku sekenanya. Laras, jangan sembarangan kalau ngomong. Meme itu subur. Tidak mungkinlah mandul kayak kamu. Teriak Mama. Sabar, batinku. Memang harus sabar menghadapi wanita modelan seperti mereka. Ayo, Ma, pulang. Perih mata Meme lihat perempuan ini. Ayo, Mama juga sudah gerah. Kok betah Banyu tinggal di sini? Oh iya, ambil belanjaan di warung Banyu, Mei. Itu bukan warung Mas Banyu, tapi warungku.
Tungguku ketika dengan gesit Meme sudah berlari ke warung. Tadi pintu warung memang sengaja aku buka karena untuk mengambil kebutuhan dapur yang sudah habis. Dan aku belum sempat menutup kembali. "Ambil apa saja, Mah?" teriak Meme dari dalam warung. "Apa saja, Mei, yang kira-kira habis di rumah kita?" "Mah, stop, itu daganganku." Aku masih terlalu lemah untuk melawan ataupun mencegah mereka masuk ke dalam warung. Meme keluar dengan membawa 1 kardus mie instan, gula, teh, makanan, dan masih banyak lagi yang ada di dalam kantong. "Mah, bantuin ngapa? Berat nih," protes Meme. Mama masuk ke dalam warung dan memasukkan banyak belanjaan. Aku tak menyangka jika mereka akan menjarah warungku. Padahal mereka keluarga berada dan sangat mampu. "Ada apa ini, Neng?" tanya Bude Hasna panik. "Mereka menjarah warungku, Bude." "Astagfirullah," pakik Bude. Kemudian wanita itu menurunkan Sena lalu menghampiri mereka. Ibu, kembalikan belanjaan itu." Bude Hasna merebut belanjaan di tangan Mama, kemudian dengan sigap menutup pintu warung dan menguncinya. Enak aja, ini anak saya yang membeli, saya berhak atas ini." "Pergi, kalau tidak saya akan teriak maling." Mama melotot dan berlari ke arah mobilnya. Meme yang masih kesusahan memasukkan barang-barang ke mobil langsung mempercepat gerakannya. Bude Hasna yang melihat itu kemudian menghampiri mobil mereka, namun telat. Mereka berdua sudah keburu masuk ke dalam mobil dan tancap gas. "Maling!" teriak Bude Hasna, namun pergerakan mobil itu secepat kilat. "Ya, Neng, mereka lolos," sesal Bude Hasna. "Biarkan saja, Bude, semoga makanan yang mereka bawa nantinya menjadi racun untuk mereka," sungutku. Sebenarnya kesal, baru saja aku akan menambah isi warung, tapi sudah dijarah sama manusia tak tahu diri itu. Warung ini murni menggunakan uangku sendiri sebagai modal, tak ada sepeser pun uang dari Mas Banyu. Walaupun aku anak yatim piatu, tapi aku sudah mandiri dan tidak pernah merepotkan orang lain, termasuk suami. "Sabar ya, Neng, semoga Allah menggantinya dengan yang lain. Nanti Bude bereskan lagi warungnya ya. Sekarang ayo masuk dulu, sebentar lagi maghrib." Aku mengganggu, kemudian Bude Hasna membantuku masuk ke dalam rumah. Aku melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, sementara Bude Hasna menutup pagar dan menguncinya. Selesai bersih-bersih, aku langsung menunaikan kewajiban 3 rakaat di dalam kamar. Kemudian, aku lanjutkan dengan membaca kitab suci Al-Quran. Astagfirullah, Sena. Aku baru ingat dengan Sena, kemana anak itu? Setauku dia tidak naik ikut ke dalam mobil. Aku bergegas membuka mukena dan meletakkan dia begitu saja di lantai. Kemudian keluar kamar untuk mencari Sena. Bude Hasna," panggilku dengan suara keras. "Ada apa, Neng? Kok panik gitu?" "Sena tadi kemana?" tanyaku. "Ya Allah, tadi Bude turunkan di samping Neng Laras," jawab Bude dengan wajah tak kalah panik. "Tadi gak ikut masuk ke dalam mobil kan, Bude?" Aku celingukan mencari Sena di depan rumah sambil memanggil namanya. "Enggak, Neng, tadi di teras sini. Terus Bude masuk dalam warung. Setelah itu gak lihat lagi," tutur Bude Hasna. Aku pun begitu, tak melihat kemana perginya itu anak. Aku hanya lihat dia berdiri tak jauh dari tempatku duduk. Tadi fokusku hanya pada Mama dan Meme. Astagfirullah, berkali-kali aku istighfar. Sudah lelah kami mencari sekeliling rumah. Di rumah Mbak Nurma dan rumah tetangga lainnya, tetapi tak kunjung ketemu. Hingga jam 9 malam, Sena belum juga ditemukan. Bahkan sudah dibantu oleh para tetangga sekitar rumah. Pencarian Sena pun sampai di kelurahan sebelah. Di tempat-tempat yang mungkin didatangi Sena juga sudah dicari. Tapi anak itu tak kunjung ditemukan. Mbak Nurma dan Bude Hasna menemaniku di rumah. Mereka berdua membantu menenangkanku. Walaupun dia bukan anakku, tetapi Sena pernah tinggal bersamaku cukup lama. Aku sudah menyayangi anak itu. Aku membenci orang tuanya, tetapi aku sangat menyayangi anaknya. Ya Allah, di mana Sena? Sudah hampir 6 jam, Sena belum juga ditemukan. Mbak Nurma menyarankan untuk menghubungi ibu mertua. Tapi kami berdua sangat yakin kalau Sena tidak ikut naik ke dalam mobil. "Dicoba dulu, Ra. Siapa tahu Sena masuk lewat pintu yang kalian tidak lihat," ucap Mbak Nurma. Aku pun mencoba menelpon mama mertua. "Apaan sih, Ras? Ganggu aja udah malam," bentak ibu dari mantan suamiku itu. "Tasnya Sena ketinggalan di teras," jawabku. "Memang sengaja ditinggal, kan Senanya sama kamu. Masa tasnya dibawa?" "Mama jangan bercanda, ninggalin Sena seenaknya. Sena itu cucu Mama, Sena tidak ada di sini," jawabku dengan nada sedikit tinggi. "Kamu yang jangan bercanda. Sena tidak ikut pulang," jawab Mama ketus. "Kan sudah aku bilang Sena ikut kamu. Kamu gimana sih? Kalau Banyu tahu Sena hilang, habis kamu," ancam ibu mertua. "Mama, Sena nggak ada. Udah kami cari di sekitar rumah, tapi tidak ada. Mama jangan seenaknya nyalahin Laras.
Sena bukan tanggung jawab Laras. Setelah berbicara seperti itu, aku langsung mematikan sambungan telepon. Aku tidak ingin mendengar kata-kata ibu mertua yang selalu menyudutkanku. Dari luar rumah terdengar suara ramai-ramai orang tengah berbincang. Tak lama salah satu dari mereka memanggilku. Mbak Laras, Sena sudah ketemu, teriak orang dari luar. Alhamdulillah ya Allah, ucap kami bersamaan. Aku, Mbak Nurma dan Bude Hasna langsung keluar menemui orang yang telah menemukan Sena. Astagfirullah Sena, aku langsung memeluk Sena yang sedang menangis sesenggukan. Sena kemana sayang? Kenapa kamu pergi? Tanyaku sambil mengusap air matanya. Bude Hasna memberi Sena air minum, kemudian beliau menenangkan Sena. Sementara salah satu warga yang menemukan Sena menjelaskan kronologi ketemunya Sena. Jadi saya temukan Sena sedang menangis di pos ronda di kelurahan sebelah, Mbak Laras. Setelah saya tanya-tanya, katanya Sena sama neneknya. Terus dia turun di sana sendiri. Saya juga tidak terlalu mengerti sama bahasanya karena ngomongnya belum terlalu lancar, papar Pak Heru. Kalau menurut kesimpulan saya, kemungkinan Sena masuk ke dalam mobil dan sengaja diturunkan di pos ronda. Karena kalau Sena sendiri yang kabur, tidak mungkin sampai sejauh itu, sambung Pak RT. Astagfirullah, ucapku. Oh iya, di depan rumah Pak Rudi kan ada CCTV. Kalau boleh dilihat Pak, kita bisa tahu bagaimana Sena bisa sampai sana, timpal Mbak Nurma. Oh iya boleh, mari ke rumah saya, jawab Pak Rudi tetangga depan rumahku. Kami berbondong-bondong ke rumah Pak Rudi untuk melihat hasil rekaman CCTV yang mengarah tepat ke jalanan. Bu Heni, istri Pak Rudi, mempersilakan kami masuk ke ruang monitor. Hanya aku, Mbak Nurma, dan Pak RT. Yang lainnya ada sekitar 4 orang lagi menunggu di teras. Aku mengarahkan Pak Rudi untuk membuka rekaman di jam 17.30 hingga jam 18.00 karena seingatku, ibu mertua dan Mei Mei pergi di antara jam itu. Tepat di menit 33, Sena masuk ketika Mei Mei membuka pintu belakang untuk memasukkan mie instan. Awalnya memang Bude Hasna yang menggendong Sena, kemudian menurunkan tak jauh dari tempatku duduk. Walaupun rekaman itu sedikit kabur, tetapi masih terlihat seorang anak kecil memasuki mobil. Kemudian tak lama mobil tancap gas. Di sana juga terlihat Bude Hasna mengejar mobil yang dikendarai Mei Mei hingga hilang tak tertangkap CCTV. Jadi benar, ibu mertua sengaja meninggalkan Sena di pos ronda itu. Gumamku. Mbak Laras, perbuatan ibu mertua Mbak Laras itu termasuk tindak pidana penelantaran anak. Sebaiknya Mbak Laras melaporkan ke polisi, sambung Pak Rudi. Baik Pak Rudi, saya akan berunding dulu dengan keluarga saya, karena saya belum bisa memutuskan. Terima kasih atas saran Bapak. Kalau boleh saya mau minta kopi rekaman CCTV-nya Pak. Boleh Mbak Laras, nanti saya kirim rekamannya, jawab Pak Rudi ramah. Sepertinya di pos ronda juga ada CCTV Mbak Laras. Nanti saya coba mintakan sama security di sana untuk memastikan apa Sena sengaja diturunkan di sana atau tidak. Takutnya kalau tidak cukup bukti, nanti malah bisa memberatkan Mbak Laras. Sambung Pak RT, aku mengangguk setuju. Aku akan tetap mengumpulkan bukti mengenai Sena, walaupun nanti aku belum tahu apakah akan melaporkan mereka ke polisi atau tidak. Yang terpenting sekarang Sena sudah aman. Aku bersyukur semua warga di sini sangat baik dan ringan tangan. Berita mengenai Mas Banyu pun sudah menyebar di antara warga sini. Oleh sebab itu, mereka banyak yang prihatin dengan keadaanku. Ditambah kejadian Sena yang barusan aku alami. Mau tidak mau, Mbak Nurma menceritakan semua apa yang terjadi denganku waktu Mbak Fitri datang dan mendorongku sampai pingsan. Karena menurut keterangan Mbak Nurma, banyak warga yang berdatangan ketika aku ditemukan pingsan di warung oleh Mas Azam. Setelah urusan CCTV selesai, aku dan Mbak Nurma pulang ke rumahku. Di rumah, Sena sudah terlelap di kamarnya yang beberapa bulan kemarin dia tempati. Dapat aku lihat sisa-sisa tangisannya masih membekas di wajahnya. Bisa dibayangkan bagaimana takutnya Sena ketika di pos ronda sendirian di tengah malam seperti itu. Bagaimana Ras, apa kamu mau melaporkan mertuamu? Belum tahu Mbak, aku masih bingung. Aku takut Sena tidak aman. Entah kenapa dia akan bahaya bersama keluarganya sendiri. Sebaiknya kamu berkonsultasi dengan penasehat kamu, Ras. Masalah yang kamu hadapi ini sangat rumit. Jangan dipikirkan sendiri. Kasihan janin kamu. Kalau Mbak ya, sebatas hanya bisa memberi semangat dan membantu kamu di luar konteks hukum, papar Mbak Nurma. Iya Mbak, begini saja aku udah senang. Di saat seperti ini, aku masih punya Mbak yang mau membantuku. Aku juga gak tahu mau minta bantuan sama siapa kalau gak sama Mbak. Iya kan, sudah aku bilang berkali-kali, jangan sungkan. Kalau gitu aku pulang dulu Ras, besok aku mau ke rumah mertua dulu, kayaknya agak lama. Karena ada acara nikahan keponakanku, jadi kamu hati-hati ya. Kalau saranku, kamu sementara pindah dulu dari sini.
Cari kontrakan yang aman untuk keselamatan kamu dan juga Sena. Iya Mbak, aku juga mikirnya gitu. Sekali lagi makasih banyak ya Mbak. Mbak Nurma memelukku erat. Aku merasakan kedamaian dalam pelukannya. Tak berapa lama Mbak Nurma pulang, aku pun menutup pintu dan menguncinya. Namun belum lagi aku masuk ke dalam kamar, suara panggilan Hanifah terdengar dari luar rumah. Iya, gadis itu sip malam, jadi jam segini baru pulang dari kerja. Kok Mbak belum tidur? Tanya Hanifah ketika sudah duduk di sofa ruang tamu. Ada kejadian luar biasa tadi Fah, kasihan Sena. Memangnya ada apa dengan Sena Mbak? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami sore tadi, dari datangnya ibu mertua hingga hilangnya Sena. Ya Allah Mbak, memang Tante Gina itu kejam. Mbak tahu sendiri kan gimana sifat dia, lebih Hanifah. Tapi aku gak nyangka kalau dia bakal memperlakukan Sena kayak gitu Pak. Sena kan seharusnya cucu kesayangannya, kenapa malah dititipkan sama aku? Terus mereka juga jarak isi warungku Pak. Hah? Mata Hanifah melotot. Jadi bener Om Harto bangkrut? Sampai istri dan anaknya jarah warung orang. Bangkrut? Kok bisa, bukannya mereka kaya 7 turunan, Pak? Mbak nih, Mbak tuh sendiri masa gak tahu gosipnya mertua. Om Harto itu digosipkan selingkuh, terus hartanya habis sama selingkuhannya. Perusahaannya aja diambang kebangkrutan tuh. Astagfirullah, sampai segitunya. Aku mana tahu, Pak. Kan kamu paham bagaimana sikap mereka sama aku. Kalau enggak dari kamu, dari siapa lagi informan handal yang bisa aku percaya? Mbak ini. Gadis itu memukul pelan lenganku. Jadi Mbak mau laporan kejadian Sena tadi? Belum tahu Pak, masih bingung. Takut Sena nantinya yang akan jadi korban. Laporin aja Mbak, biar sekeluarga nyahot tuh di dalam penjara. Aku juga sudah gedek banget sama mereka. Masalah pengacara, Mbak tenang aja. Adikmu yang cantik ini bisa diandalkan. Gadis itu meniup ujung jilbabnya sendiri dengan muka songong. Memangnya sudah dapat pengacaranya? Belum sih. Temanku itu ternyata dia tugas di luar daerah, jadi gak bisa bantu. Lah, aku lupa. Kan aku ada teman yang jadi pengacara juga. Mudah-mudahan nomornya masih aktif. Aku menepuk keningku sendiri. Kenapa aku bisa melupakan Reno? Teman sewaktu aku SMA dulu. Dengar-dengar sekarang dia menjadi pengacara yang sudah memenangkan berbagai kasus. Masih muda, udah pikun, ledek Hanifah. Aku pun mengambil gawai yang tadi aku letakkan di batas meja untuk mencari nomor Reno. Namun pesan masuk dari Pak RT yang berbentuk video mengalihkan perhatianku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menekan ikon putar pada video itu. Ternyata rekaman CCTV yang berada di pos ronda, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat isi video itu. Di sana terlihat mobil sedan milik Mei Mei yang menepi di pinggir jalan. Lalu perempuan cantik itu turun disusul oleh ibu mertua. Astagfirullah, ucapku. Aku tak mau melihat kejadian demi kejadian dalam rekaman CCTV itu. Di sana terlihat mobil sedan milik Mei Mei yang menepi di pinggir jalan. Lalu perempuan cantik itu turun disusul oleh ibu mertua. Astagfirullah, ucapku. Aku tak mampu melihat kejadian demi kejadian dalam rekaman CCTV itu. Air mataku mendadak keluar ketika melihat Sena ditarik paksa oleh ibu mertua. Terlihat jelas kala itu Sena meronta-ronta. Setelah Sena berhasil dikeluarkan dari dalam mobil, Mei Mei dan ibu mertua kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan kendaraan roda 4-nya tanpa menghiraukan Sena yang berlari mencoba mengejar mobil mereka. Hingga gambarnya tak lagi tertangkap oleh kamera pengintai. Tak berapa lama bocah itu kembali dan naik ke atas pos ronda. Hatiku benar-benar tercabik-cabik melihat pemandangan itu. Aku masih tak menyangka jika perlakuan mama akan sekejam itu. Padahal anak itu lahir dari pernikahan yang mereka inginkan. Lalu bagaimana dengan anak dalam kandunganku nanti? Yang jelas-jelas aku adalah duri dari rumah tangga Mas Banyu dan Mbak Fitri. Melihat kejadian yang sebenarnya yang menimpa Sena melalui CCTV, aku semakin yakin untuk melapor mereka ke kantor polisi, agar Sena nantinya bisa mendapatkan perlindungan dari KPAI. Astagfirullah Mbak, mereka tega banget. Kulihat Hanifah menyeka sudut netranya. Aku mau cek dulu keadaan Sena, Pak. Semoga saja tidak apa-apa dengan dia. Tadi aku belum sempat cek badannya, apa ada luka atau tidak. Iya Mbak. Sebaiknya besok Sena langsung dibawa ke rumah sakit untuk visum, biar menjadi bukti kekerasan yang dilakukan nenek dan tantenya sendiri. Aku mengangguk, kemudian kami beranjak menuju kamarku di mana Sena berada. Aku dan Hanifah memeriksa dengan teliti. Aku khawatir jika ada memar di tubuhnya, karena dari video yang aku lihat tadi, tangan Sena ditarik dengan sekuat mungkin. Dapat terlihat jika Mama sampai terhuyung ke belakang ketika Sena berhasil ditarik. Mbak, tangannya merah. Seru Hanifah sambil menunjukkan pergelangan tangan Sena yang memerah. Iya Pak, fix. Besok harus divisum Pak. Iya Mbak, aku setuju.
Renoldi Pamungkas, pengacara muda yang karirnya kini tengah melejit karena belum lama ini telah memenangkan kasus besar. Laki-laki yang dulu sempat dekat denganku itu bersedia menjadi kuasa hukum kasusku dan juga Sena. Kini Sena sudah menjalani serangkaian visum dan untuk sementara Sena tinggal bersamaku di tempat baru yang sudah dicarikan oleh Reno. Lagi-lagi aku merasa beruntung karena dipertemukan dengan orang-orang baik. Di saat laki-laki yang seharusnya melindungiku, malah dialah orang yang paling depan menggoreskan luka dalam hati. Kenapa kamu gak cerita dari awal, Ras, kalau kamu tengah mengalami kasus seperti ini? Kamu juga menghilang dari sosial media, protes Reno. Aku gak kepikiran, Ren. Aku gak nyangka kalau masalahku menjadi seplik ini, sesalku. Dan bodohnya aku, kenapa aku baru tahu kalau suamiku sudah menipu selama bertahun-tahun? Udah ya, jangan bicara gitu, aku minta maaf. Mungkin memang jalannya seperti ini, kamu tenang aja. Aku janji tidak ada lagi orang yang bisa menyakitimu. Ucap Reno sambil memandang pekatnya jalanan aspal di depan kami. Maksudnya gimana ya? Tanyaku penasaran karena kata-kata sangat ambigu. Enggak, maksudnya kan aku sekarang pengacara kamu. Jadi aku tidak akan membiarkan klienku disakiti oleh orang-orang jahat. Laki-laki itu mengusap hidungnya yang mancung. Tapi aku takut, Ren. Mereka punya segalanya. Pasti mereka akan menyewa banyak pengacara untuk bisa bebas, ujarku. Jadi kamu meragukan kemampuanku sebagai pengacara, Ras? Laki-laki di depanku itu bersungut. Tapi entah kenapa aku malah ingin tertawa melihat ekspresi wajahnya. Bukan begitu, maksudnya. Belum sempat aku melanjutkan kata-kataku, Reno sudah memotongnya. Aku tahu mereka, Ras. Sekarang mereka sudah nyaris tak punya apa-apa. Siapa sih yang gak kenal keluarga Pramudia? Mereka terkenal karena bisnisnya di mana-mana. Tapi sekarang mungkin sebentar lagi rumah mewahnya itu akan terjual atau disita bank. Oh, kamu tahu sedetail itu? Aku masang ojo bodoh, bahkan aku menantunya sendiri tak tahu yang terjadi dengan keluarga suamiku. Karena aku pengacara lawannya Pak Harto, mereka terlibat skandal lahan. Dan yang memenangkan lahan tersebut adalah klienku. Selain itu Pak Harto punya istri siri. Apaan sih? Kenapa aku jadi gosipin mertua kamu? Reno menarik tangannya dan menyilangkan di depan dadanya. Separah itu, Ren? Tanyaku penasaran. Kamu gak tahu? Aku menggeleng. Sama, bahkan aku tidak tahu kalau ternyata kamu istrinya Banyu. Mereka benar-benar pandai menyembunyikan kamu dari publik. Keke laki-laki berkulit sawo matang itu. Maksud kamu apa sih? Aku semakin tidak mengerti. Tanyaku penasaran. Sudahlah, jangan terlalu berat memikirkan mereka. Lebih baik, hiduplah bahagia demi janin kamu. Laki-laki itu tersenyum manis. Baiklah, aku merajuk, kini aku yang menyilangkan tangan di depan dada. Ayo dimakan, makanan ini sangat bagus untuk ibu hamil seperti kamu. Reno menyodorkan potongan stik ikan salmon. Aku melirik sekilas dan perlahan mengambil piring yang dia beri untukku. Sebenarnya aku tidak suka dengan ikan salmon. Tetapi Reno memesankan stik ini khusus untukku. Dengan enggan aku menyuapkan sedikit potongan ikan ke dalam mulut. Tiba-tiba lidahku yang biasanya menolak ketika menyentuh ikan salmon, kini justru menikmatinya. Bahkan kini aku sudah menghabiskan 1 porsi ikan salmon tanpa drama ingin muntah. Good, kalau kamu ngidam sesuatu jangan sungkan, hubungi aku. Pria itu menampakkan giginya yang rapi. Kamu kan bukan suamiku, lagian aku sangat menjaga perasaan istrimu. Sekarang ini kalau kamu tidak memaksa sudah pasti aku tolak, ucapku dengan nada sinis. Bisa-bisa aku dilabrak sama istrinya Reno kalau aku selalu merepotkannya, apalagi meminta hal-hal di luar pekerjaan. Laki-laki berperawakan tinggi itu malah terkekeh mendengarku mengoceh. Lara Sandrawati binti Sobri, bercandamu gak lucu. Aku belum punya istri tahu. Kata orang aku ini bujang lapuk. Tawa Reno benar-benar pecah dan aku semakin tidak mengerti. Terus yang di story WhatsApp kamu itu siapa? Ya Tuhan, itu kan Adel adikku. Hah? Itu Adel? Tanyaku tak percaya. Iya, masa kamu lupa? Iya dulu, terakhir ketemu kan dia masih pingik. Sekarang udah cantik gitu. Pria berjas hitam itu masih terpingkal-pingkal, sementara aku semakin memajukan bibir. Betapa parahnya aku sama ini, terlalu kudet. Memang selama aku menikah dengan Mas Banyu, aku tak begitu aktif dalam bersosial media. Kesibukanku setiap hari hanya menjaga warung sambil baca buku, ikut pengajian di komplek dan kadang pergi bersama Hanifah ke mall. Entah kenapa aku terlalu malas aku membuka sosial media. Paling hanya sesekali aku scroll status teman-teman, di samping Mas Banyu tidak suka aku punya akun sosial media. Katanya tidak berfaedah. Aku lebih suka membaca buku, tapi sekarang aku tahu alasan Mas Banyu melarang aku bersosial media. Hai, kok melamun? Ayo aku antar pulang. Siapkan energimu untuk besok, Ras. Besok sidang pertama Banyu.
Suara Reno membuatku terperanjat. Kemudian aku mengangguk dan mengikuti pergerakan laki-laki di sampingku. Aku mau beli baju yang longgar dulu, pintaku. Kamu serius ingin menyembunyikan anak ini? Iya, aku udah menganggap anak ini tidak punya ayah, jawabku datar. Aku nantinya yang akan menjadi ayah dari bayimu. Jawab laki-laki itu yang membuat aku menghentikan langkah. Dia itu malah tersenyum ceria menarik tanganku. Nggak usah melongo gitu, ayo buruan, nanti tokonya keburu tutup. Aku hanya menurut saja, berdebat dengan pengacara sama saja memberi umpan buaya. Sudah pasti aku akan kalah. Padahal tengah hari bolong gini, gak mungkin toko baju tutup cepat. Setelah membeli 2 gamis longgar, Reno mengantarku pulang ke kontrakan. Rumah yang aku tinggali sekarang ini berada di tengah desa yang sangat asri. Reno sengaja memilih tempat ini agar aku dan Sena jauh dari jangkauan tangan-tangan tak bertanggung jawab seperti ibu mertua. Pagi sekali aku sudah siap untuk datang ke persidangan Mas Banyu dengan kasus pemalsuan buku nikah. Di sana sudah ada Pak Zainal dan juga Mas Azam. Laki-laki itu mendekat untuk menyapaku. Assalamualaikum Mbak Laras. Wah, sekarang makin segar sepertinya. Mbak Laras sehat kan? Tanya laki-laki berkacamata itu. Waalaikumsalam. Iya Mas Azam, alhamdulillah sehat. Jawabku. Beberapa hari yang lalu saya ke rumah Mbak Laras, tapi tidak ada orang. Iya Mas Azam, saya sudah pindah. Jawabku sambil berbisik. Maaf Pak, kalau ada hal yang harus dibicarakan dengan Bu Laras mengenai kasus ini, bisa langsung hubungi saya. Robot Reno. Saya hanya bertanya kabar kok. Gila Mas Azam. Untuk saat ini, apapun yang menyangkut Bu Laras akan menjadi urusan saya. Jadi kalau mau bicara sama Bu Laras, harus melalui saya. Reno berbicara dengan ekspresi tak suka. Reno, dia temanku, biarkan kami ngobrol. Ucapku sedikit membentak, karena aku tidak enak dengan Mas Azam. Ingat Laras, aku akan melindungimu. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Reno, kenapa kamu jadi posesif gini? Karena, ayo kita harus masuk. Bentar lagi sedang dimulai. Reno, panggilku dengan suara sedikit tinggi. Laki-laki itu yang tadinya jalan mendahuluiku, kini berhenti dan berbalik badan. Tatapan mata elangnya menghujam adik mataku. Aku tidak rela kamu disakiti oleh Banyu, jadi aku tidak akan membiarkan kamu tersakiti lagi. Ucapnya. Bukan itu yang aku bicarakan. Aku tidak suka kamu ikut campur dengan urusan pribadiku, ujarku. Jadi aku berdiri di sini untuk apa? Bukan mencampuri urusan pribadimu. Suaranya tak kalah tinggi denganku. Tatapan matanya mengintimidasi, tapi benar juga. Entahlah, aku tak lagi menanggapi ocehannya. Laras, aku minta maaf. Sudah berbicara keras sama kamu, sorry. Laki-laki itu mendekat dan memandangku teduh. Ada raut penyesalan dalam wajahnya. Aku menghela napas pendek. Oke, jawabku pendek. Dia sedang cemburu, Neng, bisik Bude Hasna. Entahlah Bude, sikapnya memang tak bisa ditebak. Laras jadi tidak enak dengan Mas Azam, timpalku. Aku pergi ke pengadilan bersama Bude Hasna, sementara Sena sudah bersama dengan petugas KPAI untuk memberikan perlindungan pada anak itu selama aku menjalani sidang. Ayo kita masuk, sambung laki-laki yang kini menjadi kuasa hukumku itu. Laras tunggu, panggil suara yang dulu sangat kurindui itu. Aku menoleh ke arah sumber suara. Laki-laki berompi oranye khas tahanan itu mendekat. Mas Banyu, balasku. Kulihat laki-laki itu tampak kacau, wajahnya kusut masai. Pak, saya mau bicara sama istri saya sebentar. Kedua polisi yang mengawalnya mengangguk. Ras, maafkan aku, ini salahku. Tolong jangan bawa-bawa Mama dan juga Meme. Mereka tidak salah. Aku yang menyuruh Mama mengantarkan Sena ke rumah kamu, Ras. Kenapa kamu malah laporkan Mama? Aku kira kamu minta maaf karena kamu sadar, Mas. Ternyata kamu sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Di mana letak otak kamu, Mas? Apa yang sudah Mama katakan sama kamu, Mas? Cara apa dia? Kamu menuduh Mama menelantarkan Sena. Sudah jelas-jelas aku sebagai suami kamu yang menyuruh Mama mengantarkan Sena sama kamu. Kamu juga dulu sudah sepakat ingin mengadopsi Sena, kan? Astagfirullah, benar-benar gak dipakai isi kepala kamu itu, Mas. Pikir dong, Mas. Kamu nyuruh aku rawat anak dari orang tua yang sudah menghancurkanku. Sehat kamu, Mas? Jangan egois, Ras. Kalau kamu mau cabut laporan kamu, tidak mungkin bakalan seperti ini. Kita bisa perbaiki pernikahan kita dan merawat Sena berdua. Aku sudah menceraikan Fitri. Jangan mimpi, Mas. Aku mengalihkan pandangan pada 2 polisi yang tadi mengawal Mas Bayu. Pak, saya tidak mau lagi bicara dengan laki-laki ini. Aku beranjak dan menyusul Reno yang tadi masuk terlebih dahulu. Sepertinya dia tidak melihat aku bicara dengan Mas Banyu. Giliran aku berhadapan dengan Banyu saja dia tidak muncul. Laras, panggil Mas Banyu, tapi aku tak menghiraukan. Aku masuk ke ruang sidang dengan kesal, kemudian menjatuhkan membuatku di samping Reno duduk.
Kemana saja? Kok lama? Kamu itu yang kemana? Katanya mau ngelindungin aku, tapi malah masuk duluan. Sungutku. Aku tadi menyerahkan berkas dulu. Belanya, seharusnya kamu berjalan di samping klien kamu, bukan malah duluan. Aku masih kesal dengan pria bergelar pengacara itu. Ada apa? Apa pria tadi mengganggumu lagi? Bukan dia, tapi Banyu. Jawabku dengan sedikit penekanan. Ya Tuhan, laki-laki itu, apa yang dia katakan? Nanti saja selesai persidangan. Jawabku. Kami pun dengan hikmat mengikuti persidangan. Sidang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Namun tak sampai 10 menit aku mengikuti jalannya sidang. Mendadak perutku mual dan ingin segera dikeluarkan. Dengan terpaksa aku harus meninggalkan ruangan sidang dan berlari ke kamar mandi. Sesampainya di sana, aku langsung mengeluarkan isi perutku hingga tubuhku terasa lemah. Bude Hasna memijat tengkuku dengan lembut. Aku keluar dengan sedikit terhuyung karena menahan tubuh yang mendadak seperti tak bertulang. Bude Hasna dengan sigap memapahku keluar dari kamar mandi. Beruntung ada seorang polwan yang kebetulan melintas. Beliau langsung membantuku membawa ke ruangan medis. Polwan tadi memberiku teh hangat yang sepertinya dia pesan dari kantin yang berada tak jauh dari ruang sidang. Neng Laras sudah kuat atau mau Bude antar ke rumah sakit saja? Wajah Neng Laras pucat banget, ujar Bude Hasna dengan khawatir. Enggak usah Bude, kita pulang saja, Laras mau istirahat di rumah. Jawabku. Mari Neng, kita ke parkiran, tapi biar Bude bilang sama Mas Reno dulu. Tidak usah Bude, kita naik taksi online saja, ujarku. Cukup lama aku beristirahat di sini hingga badanku kembali bertenaga. Sekitar 30 menit aku keluar dari ruang medis. Kemudian berjalan perlahan menuju ruang tunggu di depan ruang persidangan. Tampak di dekat pintu ruangan, Reno tengah mengotak-atik benda pipih yang ada di tangannya dengan wajah panik. Astagfirullah Laras, kamu kemana saja? Aku cariin kamu kemanapun, tapi nggak ada. Kok bikin aku khawatir saja? Jecar pria berhidung mancung itu. Aku mau pulang Ren, ucapku lemah. Ya Tuhan, muka kamu pucat banget. Ayo aku antar ke rumah sakit. Reno menarik tanganku, namun dari arah belakang ada seseorang yang menahan langkah kami. Tunggu, suara Mas Banyu terdengar marah. Aku dan Reno seketika berbalik badan. Apa-apaan kamu Ras? Kamu masih istriku, kenapa kamu malah dekat-dekat pria lain? Teriak Mas Banyu tanpa berdosa. Reno melepaskan genggamannya dan mendekati Mas Banyu. Mata laki-laki tidak bisa dibohongi jika dia tengah menahan amarahnya. Lihat Reno menjauh dariku, Bude Hasna mengambil alih kembali untuk menopang tubuhku yang lemas. Banyu Pramudia, sidang pemalsuan buku nikah baru saja selesai. Kamu masih menganggap Laras istri kamu? Punya ini. Reno menunjuk kepalanya sendiri. Harus sering-sering digunakan, jangan hanya untuk pajangan. Jangankan disebut sebagai istrimu, melihat wajahmu saja dia muak. Tidak kau perhatikan wajahnya, pucat bukan? Kau tahu kenapa? Kata-kata Reno sangat mewakili perasaanku. Mas Banyu menatapku lekat. Laras, kamu sakit. Hei, sekarang Anda berbicara dengan saya Bapak Banyu. Apapun yang menyangkut dengan Ibu Laras akan menjadi tanggung jawab saya. Termasuk jika Anda mengganggunya. Apa Laras sakit? Tanya Mas Banyu lagi. Itu akibat ulahmu, dia muak melihatmu. Ucap Reno penuh penekanan. Laras, jawab aku, kamu sakit? Mana Sena? Kenapa tidak sama kamu? Cacar mantan suamiku itu. Dari dalam ruang sidang, tiba-tiba seorang perempuan dengan baju berwarna oranye berteriak histeris. Laras, Sena di mana? Kamu apakan dia? Teriak perempuan yang tidak pernah aku harapkan kehadirannya. Laras, teriaknya. Tanyakan pada ibu mertua kamu itu, tekanku. Paling sebentar lagi mereka nyusul kamu ke dalam sana. Cibirku kemudian berlalu meninggalkan mereka. Laras, katakan di mana Sena? Awas kamu kalau sampai Sena kenapa-napa. Ancam perempuan yang katanya mengidap kanker itu. Aku tak lagi memperdulikan ocehannya. Sementara Mas Banyu sudah dibawa polisi menuju ruang tahanan. Disusul dengan Mbak Fitri yang masih meronta-ronta menanyakan keberadaan Sena. Laras, apa Banyu menyakitimu? Tanya Reno, mimik wajahnya terlihat khawatir. Menurutmu? Tanyaku balik. Aku bertanya Laras, bukan ingin mengutarakan pendapat. Rajuk laki-laki itu. Kita ke rumah lamaku, ada yang ingin aku ambil, potongku. Reno memutar bola mata, mungkin dia merasa kesal karena perkataannya selalu aku abaikan. Jika dilihat dari gelagatnya, seperti Reno memang tengah menyukaiku. Dari perhatiannya, sikapnya yang posesif dan hal-hal kecil yang bisa membuatku tersenyum. Terlepas dari itu, aku tak mengharap apapun dari pria itu. Aku hanya ingin masalah ini cepat tuntas dan aku bisa melahirkan dan merawat calon anak ini dengan tenang. Sekitar 15 menit kami sudah sampai di depan rumahku. Baru sekitar 1 bulan ditinggalkan, rumah ini sudah tampak kotor karena jarang dibersihkan.
Aku dan Bude Hasna turun dari mobil dan berjalan menuju warung. Ternyata aku baru sadar jika isi warungku sudah hampir menipis, karena sudah tidak pernah diisi lagi semenjak aku kejadian ini. Tapi semua kebutuhan rumah aku selalu mengambil dari warung, sementara warung tak pernah buka. Tak hanya itu, tabunganku juga sudah menipis. Aku harus putar otak agar aku bisa produktif selagi masih bersembunyi dari keluarga Mas Banyu. Tapi aku bingung harus apa, belum lagi untuk membayar Bude Hasna. Rasanya aku sudah buntu. Bukan berarti selama ini aku hanya bergantung pada Mas Banyu. Tanpa dia aku pun mempunyai penghasilan sendiri. Lamunanku mendadak buyar ketika sebuah tangan memetikkan jarinya di depan wajahku hingga menimbulkan bunyi cetik. Gak usah ngelamun gitu, aku gak perlu dibayar kok. Si Reno, oh kamu tahu aku lagi mikirin itu? Tanyaku penasaran. Semua yang ada dalam pikiran kamu itu aku tahu. Dia berhidung mancung itu terkekeh. Bukannya keadaan sudah aman. Aku ingin membuka warungku kembali, ucapku. Jangan. Harto Pramudia tidak akan segan-segan mengirimkan seseorang untuk menyakitimu, dan aku gak mau itu terjadi. Tapi aku tidak ada pemasukan lain selain dari toko ini, keluhku. Reno tampak berpikir, jari telunjuknya memutar-mutar di pelipisnya. Kita pindah tempat usaha saja, nanti biar aku suruh orang memindahkan dan sekalian menjaga toko kamu setiap hari. Itu semua perlu modal, Renaldi Pamungkas, dan modalku sudah tidak ada. Itu gampang, Laras. Kamu tidak usah memikirkan hal itu. Pungkas laki-laki berkemeja marun itu. Aku tidak mau memiliki hutang budi. Protesku. Dasar kepala batu. Reno mengetuk kepalaku. Bawa semua barang yang kamu perlukan. Nanti sisanya biar aku angkat ke tempat yang baru. Laki-laki itu mengangkat satu kardus berisi barang belanjaan. Sudah cukup itu saja, balasku. Reno kembali mengantarku ke kontrakan tempat tinggal kami sementara. Nantinya setelah masalah ini selesai, aku tetap akan pindah dari rumah itu. Semakin lama aku tinggal di rumah, membuat luka hatiku akan semakin perih. Banyak kenangan di rumah itu antara aku dan Mas Banyu. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat yang telah kami lalui bersama, hingga akhirnya di perut ini tertanam benih Mas Banyu yang sudah bertahun-tahun kami mimpikan. Entah sudah berapa ratus tes pack yang aku gunakan tanpa sepengetahuan Mas Banyu untuk mengetes urinku sendiri ketika hari haidku sudah telat 1 hari. Begitulah aktivitasku setiap menanti tanggal datangnya tamu tak diundang setiap wanita. Berkali-kali Mas Banyu tidak mempermasalahkan keadaan kami yang belum dikaruniai seorang anak oleh Allah. Tadinya aku berpikir jika dia sangat mencintaiku dan terlalu legowo menerima ujian dari Allah. Bahkan aku pernah meminta dia meninggalkanku jika dia lelah menanti kehadiran buah hati di antara kami. Begitu bucinnya aku dulu pada laki-laki yang bernama Banyu Pramudia itu. Aku pun tak pernah mencurigainya ketika dia berada di luar kota. Aku terlalu percaya dengan kata-kata manisnya. Aku tidak akan pernah menikah lagi, Ras. Kamulah yang terakhir, ucapnya waktu itu. Aku tak masalah jika di antara kita tidak ada buah hati, karena hanya Allah yang paling berhak menentukan pada siapa dia akan menitipkan ruh ke dalam rahim seorang wanita. Jika wanita itu bukanlah kamu, maka itu tidak mengapa untukku. Laki-laki itu membawaku ke dalam dekapannya. Dulu aku sangat terharu mendengar kata-kata manis yang keluar dari mulut pria yang telah menikahiku selama 7 tahun itu. Namun, kini aku sadar jika laki-laki penuh dengan dusta. Hei, melamun lagi. Gak baik loh untuk ibu hamil. Reno kembali memetikkan kedua jarinya di depan wajahku. Seketika aku terperanjat. Enggak kok, kilahku. Aku pulang dulu, besok jadwal kamu kontrol kan? Aku jemput ya. Jangan membantah. Aku tidak suka dibantah. Ucap laki-laki itu, sifat ini yang tidak aku suka dari Reno. Dia terlalu posesif. Padahal aku bukan siapa-siapa baginya. Tetapi perhatian dan cara dia melindungiku sudah melebihi seperti suamiku saja. Besok aku jemput, kamu jangan pergi duluan pakai taksi atau semacamnya. Sambung Reno. Iya bawel, sungutku. Laki-laki posesif itu bangkit dan beranjak menuju mobilnya yang dia parkirkan jauh dari kontrakanku. Karena jalan menuju kontrakan hanya muat untuk kendaraan roda 2. Aku kemudian membawa Sena masuk ke dalam rumah, sementara Bude Hasna membongkar belanjaan yang kami bawa dari rumahku. Wanita seumuran dengan ibuku itu sangat telaten. Dipilah satu persatu kebutuhan dapur dan kamar mandi. Kemudian beliau simpan di kardus-kardus bekas. Kami pindah ke kontrakan ini tanpa membawa barang-barang, hanya membawa baju dan peralatan tidur. Sementara peralatan masak dan perlengkapannya sudah tersedia di sini. Neng, maaf ini ya. Kalau seandainya Mas Reno bilang cinta sama Neng, apa mau Neng terima? Tanya Bude Hasna tiba-tiba. Ras, tidak paham apa yang Bude tanyakan. Kilahku.
Mas Reno itu sayang sama Neng Laras. Bude bisa lihat dari sorot matanya kalau dia tulus sama Neng Laras. Bude yakin kalau masa idah Neng Laras berakhir, pasti akan ada lamaran untuk Neng Laras. Papar Bude Hasna dengan antusias. Belum kepikiran sampai ke situ, Bude, jawabku. Rencana setelah selesai dari masalah yang rumit ini, aku hanya ingin fokus membesarkan anakku dan juga Sena. Jika memang dia akan ditakdirkan bersamaku. Reno laki-laki yang baik, bahkan kebaikannya melebihi Mas Banyu. Dia juga pandai membuatku tersenyum, walaupun aku dan dia hanya bersama dalam beberapa bulan terakhir ini. Astagfirullah, aku buru-buru beristighfar. Kenapa aku tadi membandingkan apa yang seharusnya tak aku lakukan? Mereka berdua memang memiliki pribadi yang berbeda. Sore itu Hanifah menelponku karena gadis itu ingin bermain di kontrakan. Dengan senang hati aku mengiyakan rencananya. Aku ingin sekali berbagi cerita dengan gadis itu. Sudah beberapa hari ini dia tak ada kabar, ponselnya pun tidak aktif. Sembari menunggu kedatangan Hanifah, aku sempatkan untuk berkenalan dengan tetangga dekat. Karena kesibukan dan juga Reno tak mengizinkan aku keluar rumah, jadi aku belum sempat menyapa mereka. Jangan sungkan kalau main Mbak Laras, saya juga sebenarnya kesepian, gak ada teman ngobrol. Coba Mbak Laras lihat, sepi kan tempat ini? Papar Mbak Rini tetangga sebelah rumah kontrakanku. Iya Mbak, di sini gang buntu jadi sepi ya. Iya, selain itu juga penghuninya pada kerja semua. Oh iya, Mbak Laras cuma berdua saja sama ibunya. Lah, suaminya mana? Suami saya kerja di luar kota, Mbak. Jawabku. Aku segera pamit karena ternyata Mbak Rini ini sudah bertanya-tanya hal pribadi. Untuk sementara ini, aku memang tak ingin orang lain tahu apa yang tengah terjadi dalam rumah tanggaku. Tujuanku ke rumah Mbak Rini hanya silaturahmi, agar tidak dikatakan sombong. Hingga larut malam, Hanifah belum juga menampakkan batang hidungnya. Aku menjadi khawatir karena nomor handphonenya tidak aktif lagi. Mbak Laras, panggil seseorang dari luar rumah. Iya, Fa, sebentar. Teriakku dari balik pintu. Aku menyambar jilbab insan yang tergantung di belakang pintu. Kemudian berlari ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Neng Laras, biar Bude aja yang bukakan pintu. Ternyata Bude Hasna udah lari terlebih dahulu menuju pintu utama. Sementara aku mengikutinya dari belakang. Setelah pintu terbuka, Hanifah berdiri di depan pintu dengan derai air mata. Di belakang tubuhnya ada seorang pria berbadan besar sedang menyandra tubuh kecilnya dengan tangan besar orang itu. Laki-laki itu memakai topi dan masker di wajahnya. Katakan pada perempuan berbah itu, teriak laki-laki itu, suaranya sangat aku kenali. Mbak, tolong cabut tuntutan Meme dan ibunya. Kalau tidak, mereka akan mencelakaiku, ucap Hanifah dengan terbata, wajahnya sangat ketakutan. Iya, tapi tolong lepaskan Hanifah dulu, ujarku membuat penawaran. Kalau besok kamu belum cabut tuntutan, kalian berdua akan mati di tanganku. Mengerti? Laki-laki itu mendorong tubuh Hanifah dengan kasar ke arahku dan Bude Hasna, hingga kami terdorong ke belakang. Ingat Laras, nyawa kalian ada di dalam genggamanku. Kalau kalian mau selamat, jangan pernah berhubungan dengan keluargaku. Bentak laki-laki yang kukenali suaranya sebagai Harto Pramudia, ayah mertuaku sendiri.